kesempatannya, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2019 310462. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aminatul Fauzia dengan NIM 2019 310481. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novami Ramadhani Mutaharoh dengan NIM 2019 310513. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Dia Adiyi dengan NIM 2019 310535. Di sini saya akan jelaskan tentang pengertian pendapatan laporan operasional. Pendapatan laporan operasional adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan, entitas laporan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus atau defisit yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu di slide selanjutnya ada ruang lingkup. Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan LO, beban, surplus atau defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan, daerah, atau negara. Lalu di slide kelima ada manfaat. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga yang pertama ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan. Yang ketiga, dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu. Terakhir, ada laporan operasional mempunyai nilai predikatif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima. Lalu selanjutnya ada peranan. Laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung kos per program atau kegiatan pelayanan. Dari laporan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah satu organisasi telah mendapat benefit yang maksimal. Selanjutnya ada periode laporan. Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jika disajikan lebih pendek, entitas harus mengungkapkan yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide pendapatan LO dari kegiatan operasional. Dalam pendapatan LO dari kegiatan operasional, hak pemerintah diakui sebagai penambahan ekuitas saham, tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Yang pertama, klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Yang kedua, klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Selanjutnya, dari kegiatan non-operasional, sifatnya tidak rutin, termasuk surplus atau defisit dari penjualan aset non-lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang. Slide selanjutnya, beban dari kegiatan operasional, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan, menurunkan ekuitas berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Slide selanjutnya, pos luar biasa, merupakan pendapatan atau beban yang bukan dari operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, di luar kendali, sifat dan jumlah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa.
Struktur dan isi. Dalam struktur dan isi, tersaji berbagai unsur seperti pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit laporan operasional. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan subjumlah lainnya apabila diwajibkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan. Informasinya mengenai yang pertama, nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, kemudian cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan. Pendapatan dalam laporan operasional. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian, dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai koreksi kesalahan pendapatan, yaitu pengambilan yang sifatnya normal dan berulang atau recurring atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan. Kemudian, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang entitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi beban. Definisi dari beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara atau daerah. Contohnya, tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. B. Terjadinya konsumsi aset. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. C. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlakunya waktu. Contoh, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya adalah koreksi atas beban. Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurangan beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Selanjutnya adalah akuntansi transfer. Definisi transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya, kejadian, dan diklarifikasi antara lain. Pertama, transfer pemerintah pusat, dana perimbangan. Kedua, transfer pemerintah pusat lainnya. Ketiga, transfer pemerintah provinsi. Keempat, transfer bagi hasil ke desa. Kelima, transfer bantuan keuangan. Untuk penilaian transfer masuk dapat dinilai sebagai berikut.
A. Transfer masuk dinilai berdasarkan ases bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang B. Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.